Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Hai sahabat Seeds, balik lagi di episode terbaru dari Seeds Talk. Hari ini aku kedatangan tamu. Di sini ada Mas Imam Halo, Piko. Hai halo. Mas, apa Oh, kabar? sehat, Terima sehat. kasih sudah datang Iya. ya. Mungkin boleh sapa-sapa sahabat Seeds Halo, Sits. dan cerita juga tentang backgroundnya Mas Imam Eh, untuk ya biar lebih kenal lah. Oke, sebenarnya aku udah full time kerja di Web3. Uniknya adalah aku masuk berkarir di Web3 malah dengan membuat musik dan diminting atau dicetak ke dalam teknologi NFT. Nanti kita bakal bahas di sectionnya. Nah, dari situ malah jadi portfolio awal aku bisa bekerja sebagai community manager di project karaoke berbasis blockchain bernama Sing Sing, dan juga kerja di salah satu GameFi studio atau studio game kripto yang namanya Zabava Labs. Di satu sisi aku juga punya namanya NFT musik kolektif namanya Circuit Beat, yang dimana itu aku mengumpulkan banyak musik produser kecil-kecilan yang bergenre EDM dan hip hop itu untuk masuk Web3 dengan menggunakan teknologi NFT mendukung hak paten dari si musiknya. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya. Oke, tadi Mas Imam banyak mention tentang NFT ya. Ah, Jadi mungkin itu topik pembicaraan kita hari ini. oke. Mungkin Mas Imam boleh jelasin dulu tuh ke teman-teman apa sih NFT itu, terus sejauh mana sih perkembangannya? Oke, sebenarnya NFT itu sesimpel teknologi yang didesain untuk hak patenkan barang-barang digital. Nah, barang-barang digital itu seperti file dokumen kalian, file musik, file gambar, bahkan mungkin database-database tertentu yang mungkin value-nya untuk dipertukarkan itu tidak bisa 1:1, nggak kayak kripto ya, yang kalau kita beli patokannya dengan harga fiatnya itu ada likuidasinya, ini enggak. Jadi yang barang-barang digital yang emang sifatnya koleksi. Nah, itu kan untuk men-trace barang digital tersebut, hak patennya, karena barang digital kan mudah di-copy paste. Mm-mm. Jadi, gimana sih cara menentukan kayak, oh siapa yang file paling pertamanya, makanya NFT itu diciptakan. Dan memang saat ini NFT sendiri sudah dijual belikan, meskipun masih lebih banyak untuk bereksperimentasi ya saat ini, kayak dari akses untuk ke klub tertentu, kayak dengan beli NFT-nya, nunjukin walletnya, di-scan di venue, atau mungkin bisa menjual karya seni digital yang seperti gambar dan juga musik yang kayak aku buat gitu. Tujuannya supaya sebagai legacy di dalam dunia internet sih, di dunia blockchain, di database seperti itu. Oke. Iya. Kalau untuk pengembangannya sendiri sampai sekarang gimana tuh dari NFT itu? Sebenarnya perkembangannya, ya tadi kan aku udah sedikit mention. Mhm. Jadi sebenarnya, teknologi NFT sendiri yang awalnya untuk hak paten file yang sifatnya kita bilangnya minting ya, Mhm. minting tuh dicetak lah istilahnya. Mhm. Nah, sampai akhirnya, ada pengembangan terbarunya, yaitu kalau di jaringan yang berbasis Ethereum dan anak-anakannya, itu biasanya dia ada namanya ERC 6551. Jadi NFT-nya itu bisa menjadi pengganti wallet di dalam database. Jadi supaya identitas kita tuh udah terikat langsung di NFT-nya, ya semacam iktp tapi lebih ke track lah. Oh, Nah, sama satu, tapi itu teknologinya masih prototipe ya, belum implement luas sebenarnya. oke. Nah, yang kedua adalah ERC 2918, yang dimana itu merupakan teknologi yang kita menguji bukti resit perpindahan dari satu NFT dari wallet A ke wallet B. Jadi misalnya Mbaknya beli NFT terus dijual ke orang. Nah, cuma Mbak masih megang file yang didapatkan dari NFT-nya. Nah, orang akan ngecek buktinya mana, pernah punya NFT-nya. Nah, itulah ERC 2918 yang Hmm. membuktikan, oh ini ada resi perpindahannya kok, berarti dia dulu pernah punya, Mhm. kayak gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya pengembangan dari segi komunitasnya malah banyak item-item game itu menggunakan NFT karena sifatnya supaya item dari game tersebut lebih mudah dijual kembali, nggak seperti game konvensional yang dimana
cuma satu arah, pembayaran payment-nya kita Mhm beli, mhm. terus habis itu duitnya udah di situ aja dan kita nggak bisa cairin balik ke rupiah kalau mau berhenti main, itu kan Mhm. sayang ya, Iya. gitu. Nah, itulah salah satu pengembangannya. Tapi kalau dari sisi lain, sebenarnya NFT cukup menarik kalau untuk, data-data yang sifatnya kerahasiaan ya, Mhm gitu. Saat ini ada beberapa project juga yang berusaha bereksperimen dengan, mengikat dokumen surat tanahnya ke blockchain, mhm. dengan menggunakan teknologi NFT ini. Mhm Tapi, mhm. penerapannya masih belum luas karena masih ada barrier teknologinya, Mmm. gitu. Jadi ya itulah pengembangannya. Oke oke. Kalau menurut Mas Imam sendiri, kenapa sih NFT itu tuh bisa hits banget pada masanya, terutama di Indonesia? Sebenarnya ada beberapa faktor. Mhm. Jadi, kita balik, ketika pandemi, semua orang dituntut untuk bertransaksi secara digital. Iya. Dan, kalau kita tahu digital payment konvensional yang per negara itu kan tidak sefleksibel itu ya. Ada Mhm. beberapa conversion rate yang rumit, terus ada beberapa potongan, kalau bilangnya pajak mungkin iya, atau mungkin biaya servis dari aplikasi yang beda-beda antara satu Mmm. aplikasi yang ke yang lain. Akhirnya orang memilih untuk bertransaksi menggunakan kripto dan Mhm. dari transaksi menggunakan kripto ini dia transfer, misalnya ada uang kriptonya dari wallet A ke wallet B, lebih mudah dan aturannya sifatnya universal. Nah, begitu juga dengan, item-item, digital misalnya, untuk jual beli gambar, jual beli dokumen, atau mungkin jual beli, misalnya beli NFT itu kan sebenarnya kita dapat unlockable kontennya. Mhm. Yang di mana, file yang di-unlock ketika kita udah mendapatkan NFT-nya itu bisa beragam, Mmm. tergantung kita maunya apa. Dan dari situ, dan ketika itu pandemi lagi hits banget, Mhm. kita nggak bisa kemana mana, akhirnya orang membutuhkan barang yang mungkin bisa mereka beli, mereka bisa nikmatin mudah, tapi tidak, apa ya namanya ya, tidak, membuat mereka harus keluar rumah membahayakan dirinya ketika kena, penyakit Covid kan waktu itu. Bener. Nah, jadi akhirnya dia booming dan Mhm. ditambah untuk tren di Indonesia Mhm. memang ada salah satu, bisa dibilang anak muda, kalau kita udah kenal namanya si Gozali Everyday yang foto selfie-nya Mhm mhm itu mhm. sebenarnya dia cuma eksperimentasi seberapa Mmm. jauh NFT itu bisa, dipergunakan sebagai hak cipta kan. Mhm Dan ternyata dia cukup berhasil dan mhm akhirnya dia mengembangkan brand-nya dari selfie-nya itu, mhm menjadi studio, desainnya dia mhm gitu kan, mhm. hasil modalnya. Itu cukup menarik juga. Dan kalau kita lihat, untuk project lokal sendiri yang terkenal kan kita udah dengar Karafuru, gitu, yang basically gimana caranya IP rights, pop art culture, modern lokal, ya nggak lokal banget sih, tapi konsep kartunisnya akhirnya bisa, di-enjoy orang lebih mudah dengan punya NFT-nya bisa dapat free merch, Mhm. free akses ke event, dan akhirnya orang-orang lokal merasa kayak, "Oh, itu sebuah benefit yang bagus," gitu. Mmm. Banyak banget ya. Iya. Jadi kalau, dari pandangan Mas Imam nih, kegunaan NFT sendiri itu teknologinya untuk kayak di bidang seni atau karya cipta kreatif tuh gimana, Mas? Sebenarnya yang kayak aku lakukan juga, aku Mhm. punya NFT musik kolektif. Iya, Jadi, mungkin aku cerita dari sudut pandang musik produser boleh dulu. dong. Mhm. Jadi, kalau di musik produser di Indonesia, banyakan mereka sifatnya commission base, Mhm. dibeli putus lagunya oleh, penyanyi Mhm. atau mungkin, orang-orang yang menggunakan kontennya secara komersil, tapi setelah dibeli putus, biasanya si musik produser ini akan sulit mencuat, brand musiknya ketika mereka tampil sendiri, karena musiknya udah selalu diatasnamakan orang lain yang membeli putus duluan. Jadi Oke. traceability-nya untuk nge-track kalau ini, oh ini sebenarnya ada musik produser yang membuat, background song dari iklan ini, oh, Mhm. si penyanyi ini, background musiknya dibuat sama produser ini, itu nggak bisa ke-trace dan akhirnya, NFT itu sebenarnya sangat beneficial untuk nge-track, oh ini, master file pertamanya dibeli dari si A, tanggal sekian dan juga, dia punya apa namanya, karya itu bisa di-track sampai, oh, yang makai itu, siapa aja sih dengan, Oh. catatan wallet yang ada di blockchain-nya Mhm mhm ketika NFT-nya pindah. Nah, itu mhm. untuk musik. Nah, begitu juga untuk gambar, sebenarnya yang paling viral kalau untuk di Indonesia tuh NFT artisnya tuh visual artist, Mhm gambar, bisa mhm gambar 3D, 2D, bahkan,
ada gambar mungkin yang sifatnya kartun, komik, segala macam. Kenapa itu bisa viral? Karena biasanya orang membeli gambar itu sebagai portfolio karya seni yang nantinya ketika orang ini karya semakin bagus, kita bisa pakai itu buat bukti ditaruh di showcase gallery. Jadi sekarang kan udah ada ngetren digital gallery seperti kalau di Bali ada namanya Superlative Secret Society, dia punya galeri seni dan seninya itu digital, basically semua NFT di display di sana gitu. Dan begitu juga ada juga Majalabs. Majalabs tuh juga salah satu project digital fashion kalau nggak salah. Jadi dia desain virtual fashion itemnya di display secara digital, orang bisa scan pakai AR dan itu sifatnya juga NFT juga setauku. Jadi memang sekompleks itu untuk karya sih. Iya banyak banget ya, macem-macem banget. Iya. Oke, wow, banyak yang aku baru tahu juga. Heeh. Terus eh tadi dapat info juga, ternyata di masa kejayaan NFT itu sempat ada berita kalau ada orang ketipu yang sampai 23 juta orang ketipu. Itu gimana tuh, Mas? Sebenarnya bukan ketipu sih, itu lebih kayak kadang kan ada orang yang memang ngetes ya, Mhm. teknologi NFT itu, di cycle kemarin itu benar-benar masih eksperimen untuk, seberapa jauh bisa diimplement ke bisnis. Oke. Dan ada orang yang mungkin kayak cuma jual gambar bilangnya, kita istilahnya profile picture. Jadi, Mhm. kalau kita pakai gambar itu yang kita beli NFT ditaruh di sosial media kita, membuktikan bagian dari, komunitas itu dan ketika bagian dari komunitas itu bakal mendapatkan akses khusus dan lain-lain. Tapi pada fakta benefit-nya tidak semua, model bisnisnya berjalan mulus karena pertama, contoh mungkin kalau yang pionir seperti, CryptoPunk atau mungkin Bored Ape Club atau Azuki itu kan yang early sekali. Jadi, mereka ketika brand-nya besar, dana masuk yang untuk, berebut akses mereka punya brand itu udah, value-nya lebih tinggi secara kredensial ya. Mhm. Jadi menyebabkan akhirnya dia bisa mengembangkan, IP rights untuk bisnis, A, B, C, D, dan lain-lain. Dan yang di mana, sektor bisnis ini bisa dimanfaatkan sama si, pemegang NFT-nya. Tapi kalau yang kecil-kecilan melakukan hal sama, ternyata kan tidak sesukses itu. Karena akhirnya Mmm. ya sama aja kayak kalau kita udah biasa membeli produk yang pionir, Mhm. ketika ada, terlalu banyak varian produk lainnya dengan, produk yang sama, beda brand aja kan kita jadinya kayak, "Oh, kita lebih trust yang pertama." Mhm. Nah, di sinilah yang menjadi permasalahan gitu dan akhirnya Oh, oke. orang merasa ketipu dan kayak, "Oh, Mhm. ini brand-nya kayaknya, cuma kayak akses doang tapi kayaknya dia nggak bisa jalanin, mungkin Mhm. kurang modal atau mungkin manajemennya tidak sebagus itu." Oke. Gitu. Kompleks ya. Nah, Jadi ada tips dan saran nggak untuk orang-orang yang mau terlibat dalam NFT itu sendiri? sebenarnya karena tadi kan teknologinya itu sebenarnya hak paten barang Mhm. digital. Mhm. Berarti kalian harus punya, model bisnis barang digital apa yang Mhm. kalian mau. Kalau kalian pure seniman, Mhm. mungkin nggak masalah, kalian tinggal, minting NFT-nya, kalian bisa build up storyline dari karya seni kalian, Mhm. kalian blast di sosial media dan kalian bisa jual, Mhm. sesimpel itu kan, Mhm. karena itu portfolio karya aja. Mhm. Tapi kalau model bisnis kalian harus cari kayak misalnya, tadi aku sempat mention di awal ada orang yang eksperimen kayak, "Oh coba, dokumen surat tanah properti Iya, ditaruh di apa, NFT NFT. gitu." Supaya, di-track untuk kepemilikan perpindahan tangannya. Nah, Mhm. itu kan sebenarnya eksperimental dan, sebenarnya, untuk saat ini pun, Mhm. sebenarnya ini masih kesempatan bagus kalian untuk mengulik seberapa jauh, teknologi NFT ini bisa menjadi sebuah model bisnis yang mapan, Mhm. gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena, mungkin 5 10 tahun ke depan, mungkin orang awam yang awam banget akan udah mengenal NFT itu lebih mudah gitu kan. Mhm. Lebih udah mungkin teknologi NFT-nya udah lebih mutakhir, lebih mudah digunakan, aksesnya nggak perlu ada barrier, wallet dengan 12 kata sandi seed phrase, Iya. disimpan segala macam. Nah, tinggal akses mungkin cuma sekali buka klik selesai gitu. Mhm. Nah, itu kan kalau udah semudah itu kan berarti peluang kalian untuk mengeksplor, supaya menciptakan, model bisnis yang nge-solve problem yang di situasi Mhm. saat ini Mhm. dengan, copyright Mhm. atau hak paten barang digital, itu kan udah kurang peluangnya. Jadi sekarang waktu yang tepat buat explore, Oke. gitu. Tapi ada nggak sih tantangannya dari NFT sebagai
alat perlindungan karya cipta, Mas? Kalau dibilang tantangan mungkin, lebih integrasi ke legalnya ya. Mhm. Karena, selama ini kalau kita lihat, legal hak cipta, Mhm. mungkin kalau di negara maju mereka perundangannya lebih terstruktur, Mhm. itu pun juga, traceability-nya, tingkat akurasinya juga bisa dibilang agak rendah. Kenapa? Mhm. Karena sifatnya masih dokumen fisik, sedangkan barang yang dipatenkan digital. Kan Mhm. itu, pace-nya nggak nyambung kan. Oke. Nah, sedangkan kalau di Indonesia meskipun baru-baru ini digaungkan dengan haki dan segala Mmm. macam, tapi kan masih ada kecolongan juga gitu. Iya. Kalau in case di musik, beberapa, misalnya kalau ada DJ-DJ, luar negeri yang dia naruh teaser lagunya di sosmednya dia biasa, Mhm. mungkin di YouTube atau di apa namanya, di Instagram atau Twitter, teaser mungkin semenit atau Mhm. apa. Mhm. Nah, itu ditaruh di situ cuma buat, "Oh, nih nunjukin bakal rilis, full-nya yang udah berlisensi," mungkin di platform umum kayak yang udah berlisensi juga, Mhm. kayak misalnya Spotify Iya. gitu-gitulah. Nah, yang di mana itu udah copyrighted. Tapi sebelum dia rilis itu tiba-tiba yang versi teaser-nya udah diambil sama, orang-orang yang kurang bertanggung jawab, Mhm. akhirnya dirilis under nama dia, dilisensi duluan under nama dia. Iya. Jadi si artisnya mau rilis secara legal fisik nggak Mhm. bisa. Mhm. Dan ini banyak terjadi juga, karena aku musik produser, jadi, Mhm. aku sama temenku juga, Mhm. pernah berapa kali itu dia malah, kita rilis lagu cuma buat di YouTube sama TikTok aja, karena Mhm. menurut kita kan musik produser juga biasanya nggak terlalu terikat legal juga kan, Mhm. karena kita pingin orang mau pakai lagu kita free, tapi tetap mau mention kita, Mhm. branding lah Mhm. istilahnya. Nah, tapi permasalahan ketika kita upload di-reject sama YouTube-nya, katanya, "Oh nih, suaranya udah copyrighted." Nah, Mhm. kita cek bagian mananya, ternyata kita menggunakan sampel lagu yang sama dengan orang yang udah meng-copyright duluan. Mhm. Sedangkan sampelnya di-mention Mhm. ketika dijual ke publik, ini, free copyrighted ya, berarti sampelnya nggak boleh di-copyright. Nah, ini yang jadi permasalahan, Mhm. gitu. Nah, itu untuk sektor musik gitu. Tapi kalau untuk, sektor yang gambar aku mungkin Mhm. belum, bisa jelaskan pasti ya, tapi yang Mhm. jelas, eee, IP rights, Mhm. untuk misalnya kayak kartun mungkin kalau kita lihat yang gede-gede, brand di lokal kayak Lalatz gitu kan, Mhm. itu kan sebenarnya mereka sampai buat, ada yang versi NFT-nya mind blown karena ingin IP rights-nya digunakan orang ke publik itu ada versi akses khususnya Mhm. yang di mana bisa di apa namanya, masyarakat tuh nggak cuma sekedar kopas, cuma baca komiknya that's it gitu kan. Mhm. Tapi Mhm. mereka bisa explore ada ekosistem, Mhm. dunia kartunnya dan Iya. segala macamnya, sampai brand, kolaborasi fashion-nya. Nah, seperti itu. Itu juga, sebenarnya ketika diajukan ke publik, misalnya kayak, "Oh iya ini, kita ada NFT-nya loh buat maksudnya bukti, ini bukti copyright digitalnya Mhm. untuk, eee, maksudnya biar orang nih yang make juga, oh nggak sembarang gitu diseleksi." Tapi kan masalahnya orang kita pasti butuh kayak kepastian hukum, yang di mana hukum kita sendiri untuk update dengan teknologi itu Mhm. menurutku masih sedikit agak lambat sih, Iya. gitu. Yang di mana cukup disayangkan yang menyebabkan akhirnya kreator-kreator, dalam negeri ini akhirnya memilih, berkarya dan menggunakan lisensi luar. Bahkan Mhm. mungkin kalau di musik lagi, balik ke Mhm. musik, platform-platform lisensi, berlangganan agregat musik, banyakan mereka lebih suka pakai yang punya, luar negeri punya, meskipun lebih mahal tapi lisensinya lebih pasti secara hukum Iya. tertulis. Nah, yang di mana ini kan jadi problem juga buat kita. Mhm. Dengan NFT mungkin, eee, lisensi karya di lokal akan juga lebih improve seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi untuk mekanisme undang-undang dan perlindungan hak cipta untuk para creator-creator ini di NFT itu sendiri untuk di Indonesia tuh menurut Mas Imam tuh udah berjalan banget apa masih kurang sih apa gimana tuh Mas? Kalau untuk yang punya ini mungkin, sedikit blak-blakan ya. Nah, nggak apa-apa. Mungkin, buat teman-teman yang, mungkin under, label atau agency Mhm. gitu, kalau untuk visual artist mungkin agency, Mhm. buat musisi label, mungkin mereka, sudah diuruskan lebih mudah. Mhm. Meskipun mungkin Mhm. pembagiannya ya kalau ngomong fair dan enggaknya itu kan tergantung label dan agensinya ke Iya. talent-nya lah, Mhm. Mhm. gitu. Tapi kalau, yang teman-teman yang jalan independen mungkin, harus menggunakan modal pribadi.
yang di mana, menurutku agak nggak fair gitu, Mhm. terutama banyak talent, musik produser kecil-kecil yang talent-nya bagus, berbakat banget, tapi susah blow up, Mhm. karena keterbatasan dana untuk mendapatkan hak ciptanya, Mhm. gaungannya didengar, membangun fanbase-nya juga didengar. Mhm. Nah, jadi dengan NFT ini tuh semacam kayak kita, kalau analogi begonya begini kali ya, Mhm. kita kayak membeli reksadana tapi karya orang. Jadi ketika Oke. suatu saat dia sudah meledak, Mhm. jadinya kan value karya lama dia yang kita, beli bisa kita jual lebih tinggi kan. Mhm. Dengan jaminan kayak, oh ini berarti dia, kita sudah membantu, dia untuk berinvestasi di dia supaya karya lebih bagus, Mhm. let's say, 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, Mhm. jadi kurang lebih cara mindset-nya gitu. Oh, oke oke. Iya. Jadi gimana tuh Mas caranya kita menghindari penyalahgunaan NFT dalam sektor ekonomi kreatif, kayak pencurian karya gitu? Sebenarnya kalau pencurian karya yang menarik ada begini, jadi, aku punya mungkin nge-share pengalaman ada temen, visual artist di Mhm. Indo, karyanya dia dicuri orang, Mhm. jadi dia naruh teaser, Mhm. sebenarnya sama kayak kasus yang musik tadi, Mhm. cuma beda ini ke NFT. Dia naruh teaser, karyanya yang belum jadi di sosmed, Mhm. kayak 50% jadi lah. Terus habis itu di-kopas gambarnya sama orang, diminting duluan, dia bilang nih karya dia. Nah, dia Mhm. nggak terima. Tapi akhirnya, biasanya tuh kita bisa ajukan report ke platform NFT marketplace-nya. Mhm. Jadi meskipun tetap kelihatan sebagai NFT karena yang terdata di blockchain kan nggak bisa dihapus. Mhm. Tapi dia nggak, NFT ini nggak berfungsi, istilahnya kita burn. Oke. Gitu, itu bisa seperti itu. Mhm. Tapi itu kan, pencegahannya kayak agak kurang fair ya Mhm. sebenarnya. Nah, jadi kadang beberapa NFT marketplace dia sangat mencantumkan kayak bilang, "Oke, ikat, sosial media kalian ke profil, NFT artis kalian di NFT marketplace Mhm. supaya, mempermudah kita ada traceability dikit." Nah, Mhm. itu dilakukan. Tapi untuk sampai bener-bener full terintegrasi Mhm. itu kayaknya masih butuh waktu yang panjang. Oke. Iya, Tapi kalau dari Mas Imam sendiri melihat NFT ini ke depan akan berkembang ya, Mas? pastinya ya, karena ini kan, teknologi yang sifatnya ruang eksplorasinya masih sangat tinggi lah. Ya. Ya sama kalau pertama kali, kita zamannya sosmed baru lahir, Mhm. mungkin kan kayak generasi Friendster, terus Mhm. ada MySpace. Ya. MySpace itu kan sosmed musik pertama. Mhm. Terus kalau Friendster itu dia kan sosmed, yang sifatnya, curhat sehari-hari Mhm. pertama kan, Mhm. sebelum, sebelumnya lagi ada Blogger. Cuma Blogger ya. kalau Blogger kan kita, cuma nge-text chat, orang cuma baca, reply-nya nggak fleksibel. Iya. Akhirnya Friendster, membuat yang versi fleksibelnya supaya orang bisa curhat, akhirnya reply-nya lebih gambar, Mhm. Mhm. reply-nya nggak mesti teks doang, bisa gambar segala Mhm. macam, dan akhirnya platform selanjutnya, Mhm. yang baru-baru mempelajari kekurangan Friendster dan akhirnya kita bisa lihat seperti Facebook, Mhm. Instagram. Nah, Mhm. NFT pun juga sama, nanti Mhm. ke depannya yang dari mungkin fiturnya limited, di satu jenis blockchain, nanti di blockchain lain malah dikembangin yang lebih unik dan segala macamnya Mhm. sampai akhirnya, oh ini bentuk final yang oke, ini yang Mhm. kita udah bisa pakai sehari-hari, seperti Oke. itu. Tapi Mas, kalau dibanding sama pas zaman pandemi kemarin, kan kayaknya tuh booming banget tuh NFT. Heeh. Kalau sama sekarang tuh emang agak menurun apa emang gak kedengeran aja tuh apa gimana tuh Mas? Sebenarnya menurun karena orang tuh hanya ngincer cuannya. Oke. Tapi, tidak ngelihat potensial untuk menciptakan model bisnisnya, Mhm. eee, ke depan gitu, yang di Mhm. mana dipakai untuk solving real life problems. Itu yang terpenting sih, Oke. gitu. Solving real life problems kayak apa tuh Mas? Sebenarnya ya kalau aku kan tadi kayak musik tadi kan, Mhm. aku udah jelasin yang soal, copywriting, musik itu yang Mhm. secara legal Mhm. tertulis dan digital tuh agak rumit Mhm. untuk integrasinya. Jadi bisa di-interconnect satu aja gitu Mhm. loh. Bener-bener full database-nya udah on chain dalam blockchain dengan teknologi NFT Mhm. selesai. Itu kan salah satu real life problems yang Iya. bisa di-solve. Mhm. Tapi kalau untuk, yang lebih kompleks sebenarnya dokumen kerahasiaan, mungkin, eKTP bisa pakai NFT gitu. Jadi, Oke. kalau ini aku nggak tahu ya, kalau di Cina itu kan dia udah ada sistem kredit. Mhm. Nah, sebenarnya sistem kredit itu blockchain, cuma blockchain-nya itu yang sifatnya tidak terdesentralisasi, Mhm. dikontrol Mhm. pemerintahnya. Nah, tapi, itu agak ekstrim sih karena, Mhm.
sampai perilaku baik buruknya mempengaruhi balance, duitnya. Tapi ya Hmm. itu oke. Yang poinnya di sini adalah, sebenarnya teknologinya dia menciptakan eKTP supaya pendataan, penduduknya tuh satu jalur Mhm. lewat database blockchain. Itu nggak NFT sih, tapi itu seems likely bisa dikembangkan dengan NFT yang lebih simpel. Jadi setiap Oke. warga negara ya udah otomatis punya wallet kripto baru dan lain-lain Mhm. sebagainya, Oke, gitu. keren sih untuk Iya melihat ke depannya ya. iya. Jadi kalau dari Mas Imam ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman Sits yang nonton, gimana cara menggunakan NFT secara bijak? Sebenarnya sesimpel kalian coba dulu explore Mhm. dan make sure, jangan pernah atau mencetak NFT yang, file-file berbahaya yang mungkin bisa, ofensif buat orang lain atau mungkin file-file yang sifatnya bisa dibilang agak pornografi atau yang kalau dilihat nggak enak gitulah. Mhm. Itu kan, kurang baik gitu ya. Nah, itu salah satunya. Tapi, Mhm. pastinya kalau kalian menggunakan teknologi NFT, make sure karena ini masih early stage, kalian jangan sendirian nyobanya, ajak temen-temennya aja. Mhm. Jangan incer cuannya dulu meskipun Mhm. emang NFT itu bisa diperjualbelikan di Oke. dalam blockchain, tapi, incer dulu, seberapa jauh dia bisa diutilisasi. Ini agak idealis banget Mhm. sih, Mhm. tapi ya Nggak apa-apa. itu kurang lebih untuk saat ini ya. Mhm. Itu Mhm. buat teman-teman yang saat ini lagi nonton, itu kira-kira seperti itu. Tapi untuk diekspor tuh berarti oke ya, si NFT itu Banget ya? banget. Oke, menguntungkan dan Menguntungkannya mungkin bukan sekarang ya, heeh, maksudnya itu lebih kayak kalau dibilang investment, ilmu juga sih sebenarnya, oke. gitu. Wow, menarik kan? Iya. Oke, mungkin pembahasan kita sampai situ dulu. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih tertarik pengen nanya-nanya tentang NFT, bisa komen di bawah. Eee, Bisa juga follow oke. Mas Imam Kiko. Mungkin nanti sosial medianya kita masukin juga ya, Mas, Boleh buat boleh. sharing-sharing. Atau kalau mau request episode kedua sama Mas Imam Kiko juga boleh. Oke. Ya nggak, Mas? Boleh Yo, nggak? aman. Aman. Oke, Mas Imam, thank you ya udah Iya, sharing-sharing bareng tentang NFT. Banyak banget yang aku baru tahu juga sih. Heeh, oke. seru-seru seru. Thank you ya Mas Iya, udah datang thank dan you. udah mau sharing-sharing. Oke, sahabat Seeds, segitu dulu obrolan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di next episode dari Seeds Talk. Bye! Bye-bye. Seeds, investing together.